Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisinya, lalu bagaimana cara mencari nilai sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada sudut-sudut khusus atau sudut-sudut spesial. Sudut-sudut itu meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sebenarnya pada modul materi ini tidak dituliskan secara spesifik, tapi tersirat di dalamnya. Jadi, pertanyaan materi ini dihubungkan dengan soal nomor 5 dan nomor 6. Jadi di mana sebuah segitiga memiliki sudut 60 derajat dan 30 derajat, di sini ada 90 derajat, dan satu sudut lagi yang sudutnya 45-45. Jadi ini segitiga sama kaki. Gitu, sama kaki siku-siku. Nah, nanti materi ini akan dihubungkan dengan tabel ini. Tabel sinus, kosinus, tan, kosekan, sekan, dan kotangen untuk sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi dasarnya adalah segitiga ini. Oke, langsung kita bahas saja ya. Kita masuk pada pembahasannya, di mana kita akan membahas menentukan nilai sin, kos, tan, kosekan, sekan, kotangen untuk sudut khusus, yaitu ada 30, 45, 60, 90, dan 0. Tetapi 0 nanti kita isikan secara manual saja. Oke, kita mulai dari 30 derajat. Nah, sin 30 derajat. Sin itu rumusnya adalah depan dibagi miring. Kita tahu untuk segitiga ini, jadi segitiga ini itu dibentuk berdasarkan ukuran nyata, gitu ya. Jadi kalau kalian punya membuat garis 1 cm, lalu membuat garis sudut 60 derajat dan menggambar garis sepanjang 2 cm, maka dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sisi di sebelah sini adalah akar 3. Sedangkan kalau ini diambil dari segitiga nyata juga, di mana kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku sama kaki ya, dengan tingginya di sini 1 cm dan lebarnya 1 cm. Jadi segitiga ini bukanlah segitiga yang asal. Jadi ini memang benar-benar ukuran nyata dari sebuah segitiga. Nah, di sini kalau kita lihat sudut 30 derajat di sini, berarti depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Untuk sin itu adalah depan dibagi miring, berarti depan dibagi depannya 1, miringnya 2. Jadi nanti untuk sin 30 itu nilainya adalah setengah. Ini kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Cos 30. Cos 30 itu berarti samping bagi miring. Nah, 30 di sini sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Gitu ya. Berarti di sini akar 3 per 2. Akar 3 dibagi 2. Nah, seperti penulisan kemarin, kalau akar 3 dibagi 2 bisa kita tulis sebagai setengah akar 3. Di sini berarti setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke tangan. Tangan itu adalah depan dibagi samping, gitu ya. Berarti 1 dibagi akar 3. Nah, 1 dibagi akar 3. Sedangkan berarti depan dibagi samping ya.
terhadap sudut 30 derajat. Berarti 1 dibagi akar 3 itu seperti kemarin harus dikalikan sekawan ya. Akar 3 per akar 3. Yang bawah akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Sedangkan yang bagian atas itu berarti kan 1 tetap. Berarti nanti setelah dikalikan sekawan, hasilnya harusnya adalah 1/3 akar 3. Jadi tannya adalah 1 dibagi akar 3. Tapi nanti kalau dikalikan sekawan, itu kan berarti yang bawah dikalikan akar 3 kali akar 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 3. Akar 3 yang atas itu berarti dibiarkan saja. Sehingga ditulis 1/3 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke kosekan 30 derajat. Kosekan itu adalah miring dibagi depan. Miringnya adalah 2, depannya adalah 1. Berarti nanti di sini hasilnya adalah 2. Jadi 2/1. Next, secant. Secant itu adalah miring per samping, gitu ya. Jadi miringnya adalah 2, sampingnya adalah akar 3. 2 per akar 3. Nah, sebenarnya kalau mau menyederhanakan, itu cukup mudah. Jadi kalau 1 per akar 3, berarti nanti pasti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kalau 2 per akar 3, ya hasilnya pasti 2/3 akar 3. Jadi untuk penyederhanaan ini sebenarnya cukup simpel saja. Hasil akhirnya itu, walaupun sebenarnya prosesnya juga penting, berarti nanti di sini dikalikan akar 3 per akar 3. Tetapi nanti kalau ada 2 per akar 3, kalian tidak perlu bingung, ya pasti hasilnya 2/3 akar 3. Gitu. Lalu kotangan ya. Kotangan itu adalah samping per depan ya. Kotangan samping per depan. Berarti ini akar 3. Akar 3 per 1. Nah, berarti hasilnya ya tentu saja akar 3. Nah, berarti untuk nilai sin 30 derajat itu sudah lengkap. Ada setengah akar 3, 1/3 akar 3, 2/3 akar 3, dan akar 3. Itu silahkan dimasukkan ke tabel. Jadi di bagian bawah sini, nah ini kan ada 30 derajat, berarti tadi di sini setengah akar 3, 1/3 akar 3, 2/3 akar 3, lalu di sini akar 3. Gitu. Terus untuk sin itu nanti di sini cukup mudah ya. Sin itu 0, 1, 0, 0, 1, 0. Terus nanti di sini kita cek saja, Bapak agak lupa. Oke. Sekarang 45 derajat. Nah, untuk 45 derajat berarti nanti kita melihatnya dari segitiga yang ini. Berarti kan untuk 45 derajat itu depan dibagi, jadi kita bisa pilih ini atau ini, sama saja ya. Berarti kita pilih yang ini saja, 45. 45 itu berarti 1 per akar 2. 1 per akar 2. Depan dibagi miring gitu ya. Nah, ini pasti jawabannya adalah setengah akar 2. Jadi karena 1 per akar 2 itu pasti nanti hasil akhirnya adalah setengah akar 2. Cukup tabelnya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau 1 per akar 2 ya pasti nanti hasilnya setengah akar 2. Yang ini, cos, ini kan 45 itu adalah 1 per akar 2. Cosnya juga sama nanti, 1 per akar 2. Karena bagian depan dan sampingnya untuk 45 derajat itu kebetulan sama. Jadi nanti hasilnya pun sama. Seperti itu. Untuk tan berarti samping dibagi, depan dibagi samping ya. Berarti 1 per 1.
berarti 1/1 itu hasilnya adalah 1. Jadi nanti untuk tan 45 itu nilainya adalah 1. Kosekan di sini kosekan itu berarti apa namanya, samping dibagi depan, samping miring dibagi depan ya, berarti akar 2 dibagi 1. Akar 2 dibagi 1. Hasilnya adalah ya akar 2 dibagi 1, tentu saja akar 2 itu sendiri. Dan seterusnya sampai nanti kalian selesai di sini, di 90 derajat. 90 derajat itu spesial ya, jadi karena apapun nanti kalian boleh pilih yang ini ataupun yang ini atau ini sama saja. Tapi nanti untuk 90 derajat itu cukup spesial karena sudut ini nanti pasti di sini 2 dibagi 2. Misalnya kita gunakan yang ini, berarti hasilnya adalah 1. Terus untuk cosnya itu ingat tidak memiliki samping, berarti 0/2, hasilnya adalah 0. Terus berarti tan itu adalah samping depan dibagi samping, berarti 2/0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi kalian boleh tulis strip seperti ini. Terus kosekan itu samping dibagi depan, berarti sama 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Terus untuk sekan itu adalah samping dibagi miring dibagi samping, berarti miringnya 2, sampingnya 0. 2 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Dan yang terakhir untuk kotangan itu adalah samping dibagi depan. Sampingnya 0, depannya 2, berarti hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Tapi nanti untuk hitungan menggunakan segitiga yang ini pun hasilnya pasti akan sama seperti menggunakan segitiga yang ini. Nah, jadi 90 itu cukup spesial karena nanti hasilnya untuk sinnya 1, cosnya 0, tannya tidak terdefinisi, kosekannya 1, sekannya tidak terdefinisi, dan kotangannya 0. Nah, nanti hasil akhirnya akan membentuk sebuah tabel seperti ini. Ini yang not defined itu berarti artinya tidak terdefinisi. Begitu ya. Jadi ini kalau seperti ini ditulis setengah akar 3, ini ditulis setengah akar 2, setengah, dan ini ditulis 2/3 akar 3, gitu ya. Dan seterusnya. Ini berarti ditulis 1/3 akar 3. Oke. Boleh tulis seperti ini, tetapi nanti tulisannya lebih baik seperti ini aja nih. Jadi kalau misalnya 2/akar 3 ya berarti 2/3 akar 3. Kalau misalnya akar 3/2 itu berarti kita tulisnya setengah akar 3. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan seperti itu. Jadi nanti di sini hasilnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 1 akar 3, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3. 2 akar 2, 2/3 akar 3, dan seterusnya. Jadi ini tidak, sebenarnya hanya bolak-balik saja. Contoh ini dengan ini kan nanti sama, 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Tulisannya seperti ini. Nah, 1/3 akar 3. Jadi untuk tabelnya itu nanti silahkan kalian isi dari tabel tersebut. Nah, sekarang kita punya sebuah permasalahan di mana kita kembali ke permasalahan paling awal. Nah, saat ini dulu kita bahas di awal, tetapi kita belum bisa menyelesaikannya karena kita belum tahu konsep sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, pada
setelah kita mempelajari sistemnya tadi, sistem sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang sudah kita lengkapi pada tabel ini, maka secara otomatis kita bisa menyelesaikan masalah ini, gitu loh. Jadi pertanyaannya kan ada siapa namanya di sini, Rudi, tingginya 1,7, terus dia melihat menara di depannya yang tingginya 9,7, lalu akan membuat jembatan dan akan memasang kawat. Pertanyaannya berapa panjang jembatan? Karena di sini biayanya adalah 120.000 per meter untuk jembatannya, jembatan kayunya. Sedangkan untuk kabelnya itu panjangnya harganya adalah 6.000 per meter. Jadi intinya kita harus mencari berapa panjang dari ini, lalu nanti dikalikan dengan harganya. Nah, untuk itu pertama kita akan misalkan di sini X misalnya, di sini Y. Di sini berarti tingginya adalah 8 meter. Kenapa? Karena si Rudi sendiri tingginya adalah 1,7. Berarti nanti di sini 1,7 dan di sini berarti nanti tingginya adalah 8. Berarti nanti di sini adalah 8 cm. Oke. Lalu, jadi bentuknya nanti seperti ini ya. 1,7 di sini adalah 8 meter. Di sini X, di sini Y. Nah, untuk bisa menentukan lebar sungai, berarti kita akan menentukan yang X terlebih dahulu. Maka kita akan gunakan konsep. Nah, di sini ada dua konsep yang menggunakan samping dan depan. Jadi kan ini adalah samping, ini adalah depan bagi sudut 30 derajat. Nah, untuk samping dan depan itu ada dua rumus yang menggunakan samping dan depan, yaitu tan dan kotangen. Jadi nanti kita pilih salah satu. Mungkin saran dari Bapak adalah saat kalian mengerjakan, kira-kira pilihlah pilihan yang mempermudah pengerjaan kalian. Jadi di sini tan atau kotangen karena ditanyakan sisi samping dan diketahui sisi depan. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Jadi karena ini 30 derajat, berarti nanti kita berpusat pada tan 30 derajat. Tangan itu adalah depan per samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah X. Jadi tulis seperti ini. Nah, tan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3. Didapat dari yang tadi kita bahas. Ini tan itu adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Nah, berarti nanti kita substitusikan. Kemudian, nah, bentuknya akan jadi 1/3 akar 3 sama dengan 8 per X. Kita kalikan silang, jadi X kalikan ke sini, jadi X akar 3, terus 1/3-nya kalikan ke sini, naikkan ke atas. Ini kan 1/3 adalah pembagian, pindah jadi perkalian, jadi 8 kali 3. Sehingga X akar 3 itu sama dengan 24. Lalu kedua sisi dikalikan dengan akar 3. Jadi ini kali akar 3, ini juga kali akar 3. Sehingga nanti akar 3 kali 3 itu adalah 3. 3X sama dengan 24 akar 3. Nah, berarti 3-nya pindah luas jadi pembagian, jadi X-nya itu adalah 8 akar 3. Kemudian untuk itu kan cara menggunakan tan. Apakah bisa menggunakan kot? Bisa, karena kot juga memiliki unsur depan dan samping dengan rumus sade. Nah, berarti kot 30 derajat itu adalah X per 8. Dari mana? Dari samping dibagi depan. Kot kan samping bagi depan. Nah, berarti kot 30 derajat kita cari nilainya dari tabel. Nilainya adalah akar 3. Akar 3 sama dengan X per 8. 8-nya pindah luaskan ke sini, 8 akar 3 sama dengan X. Hasilnya sama. Nah, di sini sangat penting bagi kalian untuk bisa menentukan memilih tan atau kot misalnya, atau mungkin nanti pilihannya bisa sin atau sekan ataupun pilihan yang lain, di mana pilihan tersebut akan mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi kalau kalian lihat dari dua pekerjaan ini antara tan dan kot, Bapak mungkin akan lebih memilih kotangen, jadi mengerjakan menggunakan kotangen karena kotangan itu nanti lebih mudah untuk dikerjakan. Ciri-cirinya adalah yang ditanyakan itu nanti cobalah cari bagian atas. Di sini kan ada samping dan depan. Yang ditanyakan adalah sampingnya. Nah, kalau sampingnya nanti ditaruh di bawah, itu pasti hitungannya lama.
Jadi usahakan yang samping itu ditaruh di bagian atas. Nah, yang sampingnya di atas itu pasti adalah kotangan. Jadi seperti itu. Oke, itu berarti kita sudah mengetahui panjang nih, yang X. Jadi panjangnya adalah 8 akar 3 meter. Lalu kita bisa tentukan panjang kabel. Nah, di sini konsep yang digunakan itu adalah sin atau kosekan, karena yang ditanyakan itu adalah sisi miring dan yang diketahui adalah sisi depan. Nah, yang ada depan dan miring itu kan sin atau kosekan. Sekali lagi, pilihlah cara yang paling efektif gitu ya. Jadi karena yang diketanyakan itu adalah miring, maka usahakan miring itu ada di atas. Nah, sedangkan yang ada miring itu kalau kita lihat tentu saja yang kosekan, mi per de. Ini kan de per mi. Walaupun hitungannya ternyata tidak terlalu sulit, karena de per mi sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, ini adalah 8 per y. Depan dibagi miringnya. Y-nya naik ke atas, 2-nya naik ke atas. Jadi y sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Itu pun yang ini. Ini kan kosekan 30 derajat itu 2. Dari mana? Ya tentu saja dari hitungan ini. Kosekan 30 derajat itu 2. Nah, nanti setelah itu tinggal dikalikan silang. Kebetulan 8 kan di bawah, naikkan ke atas, 8 kali 2, 16 ketemu. Jadi untuk panjang talinya itu adalah 16 meter. Nah, sekarang masuk ke biaya. Oke. Jadi untuk biaya berarti kan panjang panjang jembatan itu adalah 8 akar 3, berarti dikalikan dengan 120.000 harganya per meter. Lalu 16 ini adalah kawat, 16 meter dikali harganya 6.000. Nah, ini kita kalikan dulu sehingga hasilnya adalah 960.000 akar 3. Ini adalah 96.000. Tapi ini masih akar 3. Kita tidak bisa menghitungnya. Tidak boleh dijumlahkan dong. Nah, berarti kita menggunakan pendekatan. Jadi dalam trigonometri kita boleh menggunakan pendekatan jika kita akan menghitung misalnya uang. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak mungkin dihitung menggunakan akar. Kalau misalnya jarak, akar tidak apa-apa. Jadi kalau hanya ditanyakan jarak, kita bisa tulis jaraknya adalah 8 akar 3. Tetapi kalau dalam uang, itu kan tidak mungkin ada uang akar 3. Maka kita menggunakan pendekatan yaitu akar 3 nilainya hampir mendekati 1,7. Berarti 960.000 dikali 1,7 ditambah 96.000. Hasilnya adalah 1.632.000 ditambah 96.000. Hasilnya adalah 1.728.000. Jadi biaya untuk pemasangan jembatan dan kabel itu adalah 1.728.000. Dengan catatan di sini kita punya pendekatan akar 2 itu nilainya hampir mendekati 1,4, akar 3 mendekati 1,7 dan akar 6 itu mendekati 2,4. Jadi biaya yang diperlukan adalah 1.728.000. Ini udah cukup paling kecil ya. 1.728.000 rupiah. Seperti itulah penggunaan sin, kostan, kosekan, sekan, kotangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi dengan mengetahui nilai-nilai sin, kostan, kosekan, kotangan, terus sekan yang dengan sudut-sudut yang khusus gitu ya, maka nanti secara otomatis kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sudut-sudut ini, sudut-sudut istimewa ini. Sekali lagi ini yang seperti ini nanti diganti ya tulisannya, bukan akar 2 per 2 tetapi setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Ini 2 per 3 akar 3. Ini sepertiga akar 3, setengah akar 3. Dan ini 2 per 3 akar 3. Kalau yang seperti ini akar 3 ya berarti sudah benar. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai penggunaan nilai sin, kostan, kosekan, sekan, kotangan pada sudut khusus, yaitu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Kalau yang 0 berarti di sini sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, tan 0 itu 0,
kosekan 0 itu tidak terdefinisi, sekan 0 itu 1, kotangan itu adalah tidak terdefinisi juga. Begitu. Oke, karena sudah cukup panjang dan banyak yang dijelaskan, Bapak akhiri saja untuk video ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya mengenai nilai sin, kostan, kosekan, sekan, kotangan pada sudut 0 sampai 360 derajat dan yang lebih dari 360 derajat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dah.